Joker, Kristen. Assalamualaikum. Mama Waalaikumsalam. Bunda ini apaan sih Bunda ini? Sabang ada yang mau naik tanya Islam atau Kristen? Ya iyalah kan diskusi di sini, bukan mau kajian. Karena gini Bunda ya. Karena kita naik ini, karena kita dengarkan konsepnya ini Islam. Masa kita Kristen mau naik di Islam? Aduh, kok ini baru di TikTok ya? Kau baru di TikTok, nggak tahu ada dialog lintas di sini. Yang dialog ini Kristen. Saya tahu Bunda. Saya sudah 6 tahun. Terus kenapa kau bertanya seolah-olah kau bodoh? Makanya saya yang heran sama Bunda. Setiap orang mau naik, kamu ini Islam apa Kristen? Ya kita kan kalau Kristen kita berharap cuman diskusi ini ya, kita berharap diskusi jalan karena ada Burunda tuh. Oke. Kalau ada orang Buddha, jadi kita nggak kasih tahu atau Hindu naik Muslim. Berapa? Ya, ada orang kalau Buddha Muslim masa kau bego, kau Muslim jangan bego lah kau Muslim. Maksudnya kita terimalah apa yang siapa yang mau naik terimalah. Jangan kita tanya-tanya langsung gitulah. Ya diterima sudah Bang. Anda kan sudah diterima. Mau menyampaikan apa silakan. Baru turun ya oke. Iya ini Bunda ini yang aduh nggak jelas hidupnya. Dek, ini ruang diskusi di atas ini ring tinju, tempatnya orang perang argumen. Kalau kau mau belajar, kau pergi ke masjid atau kau menyimak di bawah. Beliau bukan Islam ini. Oh. Loh, kafir. Makanya ahlak enggak ada ahlak. Islam itu enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan Burda. Ya, ini komal diskusi Islam Kristen. Jadi kalau kita naik itu artinya tujuannya kita itu mau berdiskusi. Kalau Anda dari Islam berarti Anda mau jadi narasumber Islam. Kalau Anda dari Kristen berarti Anda kemudian ingin diskusi dengan Islam yang ada di sini. Anda katakan 6 tahun Muslim. Saya tunggu Bang ya. Saya kan naik. Kok saya sudah dipatok oleh Bunda? Ditanya lo. Enak juga. Islam atau Kristen? Kan ditanya. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, la ilaha illallah. Apa itu? Apa itu la ilaha ilahan? Aduh, mama penyamaran nih. Coba gini aja Bang Joker, begini aja Bang Joker. Bang Joker Islam, tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang, burung beo juga bisa. Cukup ya. Coba saya pengen tahu. Baik, saya pengen tahu coba. Saya baca ya. Coba sebentar Bang. Jangan sebentar. Bacaan sholat aja, ya. Coba bagaimana? Ucapkan bacaan sholat Bang. Bacaan sholat. Yang dari mana dulu? Doa itidal aja. Nah, jadi sorry, saya minta maaf. Doa itidal. Aku mau Google dulu Bang. Itidal dia tidak tahu ya Allah. Coba Bang doa itidal aja Bang. Saya minta maaf ya. Karena saya sudah belajar tentang Marifatullah. Saya nggak nanya itu Bang. Sebelum Abang belajar jauh Bang, sholat dulu Bang. Coba Bang, ucapkan doa itidal Bang. Doa itidal. Saya sudah lupa. Ya Allah, Marifat udah lupa doa itidal. Belajar lagi Bang ya. Bang ya, belajar lagi ya. Bang, tunggu. Oke, tunggu ya Bang ya. Yang nanya sama Anda ya. Ya. Tahu usah kamu tes di doa lah. Bang, yang namanya sholat harus bisa Bang. Ya udah Bang Juma, lanjut doa ya. Lanjut Bang Juma. Tes di doa. Kamu bawa saja kesimpulanmu, kehidupanmu bagaimana? Lebih bagus atau enggak daripada saya? Nah ini kau hidup saudara enggak tahu Islam apa Kristen. Bagaimana mau lebih bagus? Doa sholat saja Anda lupa, bagaimana mau lebih bagus ente? Gimana mau dibilang lebih bagus Bang?
Apa bedanya dengan kambing? Kalau bacaan sholat aja Anda nggak tahu. Beda dengan kambing. Karena kita Bang Juma ya. Entah Bang Juma yang asli ini atau bukan ya. Karena saya sudah lewat hari itu, jadi saya sudah lupa. Saya sudah lewat itu tentang sholat. Di mana di Islam itu sholat itu dilewatkan? Ajaran dari mana lagi itu, Bang? Kalau Anda, Bang Juma ya, kalau masih mengerjakan sholat, Anda itu sesat. Di mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Anda menyembah Tuhan yang tidak ada. Anda mana? Kafir. Ya. Anda menyamar Coba. saya udah bilang kan Anda menyembah tadi. Tuhan yang di mana? Anda menyembah Tuhan di mana? Kada aflahal mu'minun. Anda masuk masjid. Beruntunglah menyembah orang yang Tuhan yang di mana? Nah sekarang Anda punya akal nggak? Anda punya akal nggak? Aduh. Ya saya tanya dulu. Anda punya akal nggak? Jangan bicara Tuhan. Akal dulu. Anda punya akal? Oke, saya punya akal. Mana coba Yang itu tunjukkan. Islam bermakna. Tunjukkan mana akal Anda coba. Saya mau tahu. Oke. Mana akalnya? Mana? Buka kamera. Jangan kamu balik. Buka kamera Anda. Saya mau lihat akalnya. Akalnya Dalam seharian 5 waktu Anda sholat ya. Saya minta Anda sholat akalmu 5 mana? waktu, ya. Kamu sholat itu menyembah Kristen lah. Tuhan yang mana kau sembah? Kristen Tuhan siapa yang laknatullah kau sembah? alaih nyamar-nyamar. Kau ke gereja aja, cipok lubang pantat pendetamu. Jangan kau ke sini, bahlul. Kau kafir aja. Dari baumu tadi naik itu udah ketahuan bau babi kau. Jarak 2 kilometer aja baumu itu sudah bau babi. Kafir lah. Tidak salah saya katakan kau kafir kan? Ya, selamat siang. Ya, sorry saudara. Dari mana? Sealiran sama yang tadi. Oh iya. Sealiran dengan yang tadi. Oh bukan Bang, saya Kristen Bang. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya. Saya boleh ini ya Bang, boleh bertanya di sini Bang ya? Boleh. Halo. Ya. Saya mau mengutip ayat Al-Quran Bang. Ayat Al-Quran di Al-Quran surat Al-Arab ayat 157. Iya. Di situ dikatakan bahwa Nabi itu seorang ummi. Nah, ternyata ummi di sini artinya buta huruf. Nah, Iya. ini bagaimana Bang? Seorang Nabi utusan kok buta huruf? Kalau seandainya buta huruf, terus bagaimana menjelaskan Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini yang tebalnya 30 juz? Ini gimana ini Bang? Gimana menjelaskan Al-Quran yang 30 juz ini? Tapi buktinya dijelaskan nggak sama dia Bang? Nah itu yang saya jadi pertanyaan, seorang buta huruf kok bisa menjelaskan Al-Quran? Nah itu yang saya pertanyakan di sini Bang. Iya. Sedangkan Al-Quran seorang buta huruf ini di sini digelari 4 gelar: amanah, fatona, sidik, dan tablik. Cerdas. Oke. Kok seorang buta huruf digelari seorang cerdas, ini gimana ini Kang? Iya, oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad bagaimana bisa menjelaskan Al-Quran sementara dia buta huruf. Nah, saya pun juga kalau seperti Anda jadi heran juga saya. Tapi pada faktanya dia mampu mengurai Al-Quran. Berarti buta huruf yang dimaksud di sini adalah buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena kalau dikatakan dia buta Al-Quran, faktanya dia yang menguraikan Al-Quran. Al-Ijazul Balagha dia yang menjelaskan. Al-Ijazul Tashri dia yang menguraikan. Al-Ijazul Ilmi dia yang melaparkan, kemudian melapaskan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dipaparkan oleh beliau, dan tak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini yang bisa membantah. Berarti buta hurufnya beliau itu buta terhadap Al-Quran, dalil-dalil kitab yang datang sebelumnya. Makanya dikatakan alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzina yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Diterangkan orang-orang yang mengikuti utusan rasul yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka.
Di mana kemudian Nabi ini mengajarkan manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada hal yang bersifat kemungkaran. Islam hari ini ketika Nabi Muhammad disebut sebagai rasul atau nabi yang buta huruf, ajarannya sempurna, kompleks. Sedangkan Paulus yang dikatakan kemudian tidak buta huruf, kerjasama dia dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kerjasama mereka banyak orang, dibantu pendeta-pendeta, pastor-pastor, dibantu lagi lembaga Bible Indonesia, dibantu, tapi mereka tidak sanggup menentukan Tuhan mereka itu siapa. Nabi Muhammad buta huruf tapi jelas Tuhannya Allah. Orang Kristen Tuhannya siapa? Nggak jelas. Padahal di situ ada Yesus katanya, di situ ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, banyak sekali. Katanya mereka orang-orang terpelajar, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi untuk menentukan siapa Tuhan yang ahad itu, mereka nggak bisa sampai hari ini. Bingung. Masuk ke Yahudi ngaku Tuhannya Elohim, masuk ke Islam ngaku Tuhannya Allah, masuk ke Bali ke orang Hindu ngaku Tuhannya Sang Hyang Widi. Bingung saking buta hurufnya itu, kuadrat-kuadrat yang tidak bisa terhitung lagi. Jadi Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, maksudnya buta terhadap kitab Taurat, buta terhadap kitab Injil, terhadap kitab Mazmur atau Zabur. Tidak ada Nabi Muhammad belajar tentang kitab-kitab itu, tetapi wahyu langsung dari langit, dari Sang Yang Maha Mengetahui, mengajarkan lisannya untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Andai saja Nabi Muhammad itu pintar seperti Paulus, ahli Taurat, maka dia bisa saja ngarang Taurat, bisa saja ngarang Injil karena dia ahli. Tapi Nabiku buta huruf, hidup di zaman jahiliyah, tidak bisa baca tulis. Datang kepadanya kebenaran yang hari ini dibuktikan oleh seluruh pakar ilmu dari disiplin ilmu manapun. Ya, oke Bang. Tadi menurut Abang bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf hanya karena tidak memahami kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Iya, betul. Ya, terus lalu bagaimana di Quran surat Al-Arab, Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah. Kalau saya tidak dapat membaca, ini gimana? Ya, karena di situ tidak ada bacaan. Di situ tidak ada buku. Enggak, tidak ada. Kalau memang di situ tidak ada buku, tidak baca, terus ngapain Allah menyuruh orang dengarkan, bagus, menyuruh orang yang tidak bisa baca? Sudah tahu Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, ngapain Allah Nabi Muhammad disuruh baca? Dengarkan saya. Anda sebagai orang yang bertanya, boleh nggak orang membaca keadaan? Boleh nggak orang membaca keadaan situasi? Apa Bang? Ini kayaknya nggak masuk ini dengan pertanyaan saya. Oh, nggak masuk dong. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Iqra. Abang bilang tadi, mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di sini di surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah ini di mana ini? Ya, makanya diam. Kalau Bahlul diam, jangan sok tahu. Saya menjelaskan, Anda potong-potong. Padahal Anda statusnya adalah anak TK yang baru mau belajar. Diam, saya jelaskan. Saya menjelaskan begini. Orang membaca itu tidak mesti ada huruf, Bahlul. Anda turun. Kalau tidak ada huruf apa yang dibaca? Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Ya. Atau Anda tutup mic dulu, jangan Anda ngomong. Biasa jelaskan. Tidak ada yang harus dibaca. Ini gimana ini? Kok diam dulu? Anda diam atau Anda turun? Diam dulu. Diam ya, diam ya. Saya diam. Oke, ya, baik. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau Islam itu ketika datang Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Iqra, Nabi Muhammad tidak disodorkan buku untuk dia baca. Apa yang disuruh baca oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang harus kau baca wahai Nabi Muhammad? Khalaqal insana min alaq. Bacalah, dialah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah warabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia.
Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah bahwa yang Allah itu yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bacalah, kalla innal insana la yatagha. Bacalah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Bacalah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu bukan huruf-huruf. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu adalah bahwa alam semesta ini, manusia ini, itu dicipta oleh Tuhan yang bernama Allah. Makanya ada konsep baca dengan akal, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca keadaan, baca situasi, baca apa yang kamu lihat, baca apa yang kamu dengarkan, baca apa yang terjadi. Itu maksudnya, bukan disuruh baca buku. Makanya baca dalil selanjutnya. Ya. Ya. Menurut abang berarti Rasul itu tidak bisa membaca gitu, benar? Tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana sih? Udah dijawab. Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dijelaskan? Artinya, dialah yang telah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Ini siapa ini? Oke. Kalau membacakan itu, kalau jangan bilang Nabi ini ya. Jangan bilang Nabi baca-bacakannya ya. Tunggu. Saya bacakan. Jangan bilang abang. Saya bacakan ayatnya, Lul. Saya bacakan ayatnya. Lul. Ya, kamu mute lagi. Anak tapi tika. Jangan bilang ya. Mute lagi, anak tika. Zadap. Sip, babami. Diam. Sekarang saya tutup mata. Saya tidak baca Quran. Saya baca Al-Quran tanpa melihat dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam pada saat membaca surah Al-Fatihah, apakah imam baca huruf-huruf yang ada di kertas atau tidak? Membaca itu kan tadi saya udah sampaikan sama Mulul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca, dia tidak benar bang, di situ di ayat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ sudah jelas membacakan ayat-ayatnya, bang. Di situ jelas membacakan ayat-ayatnya. Saya sekarang begini, kalau dikatakan membaca itu di situ sudah jelas tertulis ayat-ayatnya, bang. Subhanallah, bahlulnya minta dia ampun. Yang telah Anda bertanya, posisi Anda bertanya, dengarkan bang. Anda tidak akan pernah ditanya. Jelas di ayatnya, di situ sudah jelas ayatnya, ayat Muhammad di situ sudah jelas. Dialah yang telah mengutus seorang Rasul dan kepada kaum yang buta huruf. Anda ke gereja aja, ke gereja. Jadi orang membaca itu tidak mesti ada huruf. Bahlul. Orang membaca itu sama sekarang nih. Saya membaca. Membaca itu kan melafazkan. Membaca itu melafalkan. Ada yang disebut bacaan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ada bacaan berdasarkan apa yang kita hafalkan. Saya membaca, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Itu saya membaca enggak? Membaca. Apakah ada kitab yang saya sedang baca? Enggak ada. Tapi saya sedang membacakan apa yang ditelaah akal saya. Makanya dikatakan baca dengan pikiran. Coba kau lafazkan. Kalau kita melafazkan satu pernyataan, itu uraian untaian huruf demi huruf
dibingkai, dirangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata dibingkai menjadi kata-kata dibingkai menjadi kalimat, sehingga menjadi pesan. Nabi Muhammad diperintahkan, bukan hanya itu, Al-Quran surah Al-Anbiya juga diterangkan, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa lembaran yang suci itu? Al-Quran. Apakah ketika pada masa Nabi Muhammad sudah berbentuk lembaran? Tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad disebutkan membaca, bukan berarti ada buku yang dibaca. Lul, bukan. Jadi sulit bagi kamu ingin membantah kebenaran Islam kalau Anda gunakan akal. Ada nggak istilah membaca dengan perasaan? Ada. Adakah membaca dengan pikiran? Ada. Al-Quran itu ilham. Al-Quran itu wahyu, bukan turun ke bumi berupa lafalan, berupa tulisan di kertas, bukan. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 100 berapa itu akhina? 105 apa 102? 102 ya. Al-Baqarah ayat 79. Diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Al-Quran diturunkan kemudian oleh Allah itu berupa buku langsung gitu? Tidak. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan terinci bahwa kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini yang noise ini kenapa nggak ada host yang bisa bantu? Jadi di dalam Al-Quran, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bukan moderator, Guru. Ada momot, Burunda. Iya, sorry. Dikatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Qalbika. Al-Quran itu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati. Qalbi. Hati siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia tidak turun berupa kertas atau papan tulis. Tidak, tapi berupa ilham, wahyu ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilisankan oleh beliau. Tidak membaca. Kalau dia membaca berarti ada jiplakan dari kitab sebelumnya. Beliau tidak membaca buku. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quranul Karim tidak membaca buku, tetapi membaca apa yang diilhamkan di dalam hatinya. Orang berbicara kalau dia menggunakan buku, berbicara dengan membaca buku. Orang yang berbicara dengan hati berarti dia berbicara dengan membaca bisikan-bisikan hatinya. Apa itu di situ? Huruf demi huruf, terbingkai kata, terbingkai kalimat, lantas disampaikan, disuarakan, didengarkan orang menjadi satu pesan. Makanya ada disebut baca dalam hati. Kalau baca dalam hati berarti hati yang membaca. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran diwahyukan ke dalam hati. Nabi Muhammad membaca untaian kalam yang ada di dalam hatinya, yang diterima dari roh kebenaran, Roh Kudus, dari Sang Khalik Pencipta Azza wa Jalla. Bahlulnya ente, hati ente buta, mata ente juga buta. Subhanallah, subhanallah. Sahabat Orin, syukran. Itu yang disampaikan. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan orang-orang kafir itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa? Karena dikasih hati tapi nggak bisa baca.
Orang boleh matanya buta, maaf, tapi hati nggak buta. Betapa banyak orang yang tidak berfungsi pupil matanya bisa membaca hanya dengan meraba. Bisa membaca. Ada penghafal Quran 30 juz hanya dengan meraba-raba bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya yang membaca. Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu kepadanya yang membaca qalbu, hatinya. Makanya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Jadi kemana-mana orang yang cerdas itu, orang yang pintar tidak lagi bawa buku. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam buku, sebelum ada di buku sudah ada dalam hati, qalbu. Itu namanya wahyu. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta bertanya kepada Bang Suma, itu di mana Suma? Kayak tadi pastor yang dari Bulukumba itu katanya, itu tertulis di mana? Itu nggak ada loh di dalam Bible. Begitu saya tunjukkan, nyahok, malu. Kenapa demikian? Karena tidak ada Bible di dalam hatinya. Kenapa mereka tidak menghafal Bible-nya? Karena memang tidak perlu disimpan di hati. Kalau mereka tidak menghafal Bible, mereka nggak tahu Bible, justru bertanya kepada para apologet Islam, berarti selama ini dia cuma omong doang, dia cuma congor, dia cuma nipu-nipu berarti. Kenapa? Karena kebenaran hakiki itu bukan di atas kertas. Kebenaran hakiki itu di dalam hati, di dalam kalbu, di dalam kepala akal. Itu kebenaran hakiki tuh. Kebenaran hakiki itu bukan di kertas, tetapi adanya di hati, adanya di kepala. Itu kebenaran hakiki. Kenapa? Karena kebenaran akan tidur bersama dengan manusia yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan tinggal bersama roh yang benar. Kenapa? Karena roh yang tertuntun, yang terpimpin adalah roh yang mendudukkan dirinya sebagai hamba berdasarkan dengan kitab yang dianggap suci oleh mereka. Ini seorang pastor bertanya, itu tertulis di mana Suma? Jadi yang selama ini kau ajarkan di gereja itu apa? Oh, yang ku hafal aja. Berarti yang ku hafal itu yang ingin kau sampaikan secara mutlak ada tujuan. Kenapa kau nggak hafal yang lain? Ketika Tuhan berfirman, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, biar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Imamat 11, Imamat 18, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kenapa Anda menabrak semua dalil dalam Bible? Kenapa Bible itu menjadi musuh besar Anda? Karena Anda tidak tahu isi Bible. Andai saja Anda tahu isi Bible, malu ente berdiskusi dengan umat Islam. Malu. Karena musuh terberatmu adalah isi Bible-mu itu sendiri. Al-Quran di hati manusia umatnya, umat Islam, di kepala umat Islam. Kenapa? Karena selaras dengan akal, selaras dengan hati, dengan kitab sucinya. Bagaimana mungkin sebuah narasi dalam kitab saudara Anda mau simpan dalam hati dan kepala? Apa itu? Maka laparlah Yesus, maka matilah Yesus. Anda mau simpan data-data itu di dalam kepala Anda? Anda mau simpan data-data itu di dalam hati Anda? Untuk apa? Untuk apa coba kira-kira? Untuk apa? Untuk supaya tahu bahwa Tuhan kami mati? Mustahil. Anda menyimpannya di tempat yang sebisa mungkin tak ada di dalam dunia ini. Karena Anda takut, Anda malu di hadapan manusia lain yang di luar agama Anda. Diketahui Tuhan Anda pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah diludahin oleh manusia. Makanya buku-buku itu isinya tak ada dalam hati, tak ada dalam kepala. Jadi berbicara mengenai kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbu, dalam hati. Kenapa tinggal dalam hati? Karena dia serumah dari asalnya, yaitu Sang Pencipta dengan ciptaannya satu frekuensi. Itu baru betul. Jadi kalau ditanya kenapa, mana buku yang dibaca? Nenek lu kiper. Membaca itu tidak mesti ada tulisan, Martin.
Gurunda itu pamit dulu Gurunda, makasih banyak Gurunda. Ya makasih sahabatku. Ya, Barakallahu fiik. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kisah para rasul itu Gurunda, memang buta huruf mentongi. Iya. Bukan cuma buta huruf, idiot juga. Idiot 413, kisah 413 itu aduh. Padahal Jadi itu beda ya. Beda buta huruf dengan idiot. Idiot Lanjut, Gurunda. Ya, siang. gaskan Kristen Muslim gaskan. Saya Kristen. Saya pengen tanya silakan dong. Cuma saya pernah dengar katanya iblis itu pernah goda Adam sama Hawa, akhirnya mereka bikin dosa. Pertanyaan aku, apa memang iblis ini penyesat ya? Itu aja sih Bang Zuma. Iya, iblis itu penyesat. Makanya Yesus pun mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar Yesus. Makanya kalau ada hari ini mengaku Yesus, itu setan, penyesat. Oke, jadi udah dengar. Terima kasih jawabanmu buat Bang Zuma. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu adalah penyesat. Dan penyesat itu ternyata penyesat itu ternyata kita nggak usah dijawab Bang Zuma, nggak usah dijawab. Iblis dia udah sering banget sama anak-anak iblis itu Allah ternyata. Nggak pernah mau jawab pertanyaan. Apa itu iblis, dia penyesat. Ya, Tuhan ente juga iblis sama menyesatkan. Tuhan ente iblis menyesatkan. Saya jelaskan. Mana datanya? Data botol. Saya jelaskan. Yang botol 1 Korintus Bang. Iya. 1 Korintus, Kristen botol karena Kristus. 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu jelas. Ya. Lihat bahasa aslinya. Oke. Lihat bahasa aslinya. Oke, baik. Itu penyesatkan di situ illusion. Ya, sekarang bahasa Yunani illusion. Sekarang kita bahas itu. Sekarang Kau kita sudah bahas. mengakui Allah. Tidak ada saya mengatakan Allah itu penyesat. Allah, dengar. Penyesat. Anda harus Dengar. Saya bahas. Oke, saya bahas kepada Anda ketika kemudian Allah mengatakan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Siapa yang disesatkan di situ? Oke, gue jawab. Ada orang yang ada orang yang disesatkan oleh Allah di situ. Oke, saya jelaskan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Tunggu dulu, daripada Anda diturunkan, mending Anda lagi bilang makasih. Daripada Anda diturunkan, mending Anda duduk di sini. Baik, Gurunda, baik. Oke. Baik. Tapi terima kasih Juma. Iya, dengarkan. Sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak bisa dibiarkan. Anda turun berarti. Lanjutkan. Oke. Gitu dong. Turun betulan. Jadi gini, walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin akan tetapi kata Allah, yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi tidak begitu. Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja. Kenapa? Allah memisahkan antara yang sesat dan Allah memberikan penetapan siapa yang mendapat petunjuk. Nah, untuk supaya Tuhan menetapkan siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah menggariskan di dalam Al-Quran diterangkan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Kebenaran yang datang dari Allah disampaikan. Ini yang benar, ini yang salah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Jelas itu. Allah menjelaskan kepada kita umat manusia, kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapa yang beriman silakan beriman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau beriman ditetapkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau kafir ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Tidak dibalik.
yang kafir jadi menjadi orang yang dapat petunjuk, yang dapat petunjuk disebut orang kafir. Tidak seperti dalam Kristen. Terbalik. Orang benar dikutuk, orang bersalah ditebus. Terbalik. Kalau di kita enggak, yang sesat, yang mendapat petunjuk dapat petunjuk. Itu maksud ayat itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Tidak. Allah memberikan perbedaan. Siapa yang sesat ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah? Yang sesat adalah yang kafir, yang makan babi, yang tidak sunat, yang nyembah Yesus. Itu yang ditetapkan untuk sesat. Siapa yang ditetapkan mendapatkan petunjuk? Islam. Jadi itu sederhana. Allah memang menetapkan yang sesat itu ya sesat, yang mendapat petunjuk itu yang mendapat petunjuk. Allah sudah menggariskan itu. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk disesatkan adalah mereka yang menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah sampah. Itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Kalau menurut Yesus, dia sesatkan juga. Yesus sudah menetapkan juga. Yang sesat itu adalah dia yang mengikuti Yesus palsu. Dan ditetapkan juga. Jadi dipisahkan antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Apa yang diadakan? Permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan? Tuhan. Permusuhan baik atau tidak? Tergantung konteks. Kalau bagi Kristen, musuh adalah kekasih. Kalau Islam, musuh ya musuh. Tergantung konteks. Tuhan menciptakan musuh. Bagus kalau di Islam. Karena kalau tidak ada yang diciptakan musuh, tidak diketahui siapa musuh, tidur sama setan pun dianggap tidur bersama dengan malaikat. Begitu saudara. Walau sya Allah. Jadi Allah kemudian itu menghendaki, tidak menghendaki kemudian kita itu cuma satu, tapi Allah menghendaki pembeda mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Dalam kitabnya mereka jelas Allah menetapkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan menetapkan penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Udahlah teman, kalau cuman diskusi lari kayak begitu, tidak mau mendengarkan penjelasan ya sulit. Kalian tidak akan sampai ke Islam begitu. Tapi kalau Anda setelah bertanya duduk cantik, ya kita pasti jelaskan. Dia tidak lihat doa Tesalonika itu Bunda. Tuhan yang iya, memang dia tidak pernah mau belajar. Sayangnya itu di situ. Heran juga si Kristen ini. Padahal sekedar bertanya loh, kok ngamuk-ngamuk. Padahal di sini dari tadi saya duduk nggak pernah ditanya Kristen. Bertanya Kristen ya. Kalau saya baca dalil dulu bang. Tuhannya Kristen itu menetapkan orang sesat. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23, Theos mengutus iblis kepada nabi-nabi. Apa tujuannya Theos mengutus iblis? Nanti orang Kristen kemudian menjelaskan. Kolose 1:16-17, Theos menciptakan segala sesuatu termasuk iblis. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan evil atau iblis. Kemudian 1 Samuel 18 nomor 10, Tuhan mengutus roh iblis. Kemudian di Yesaya 63 di situ dikatakan, ya Tuhan mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti dia yang menyesatkan. Matius 17:8, celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada,
Nah, kesalahan memang harus ada, berarti sudah diciptakan kesalahan itu. 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah itu. Tapi kalau yang berbicara tadi dengan Al-Quran ini, itu salah tafsir dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan. Tidak, bukan begitu polanya. Tuhan mendudukkan sesat itu sesat dan mendudukkan benar itu benar. Makanya sebelum Anda disesatkan, Allah sudah mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Mau bukti? Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tuhanku atau Anda sendiri? Nah, adakah Allah mengajarkan Anda Tuhanku ini agar Anda menyembah Yesus? Enggak ada kan? Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Ya Anda sendiri. Berarti bukan Tuhan saya yang menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau sesat sehingga Anda duduk pada kaidah sesat. Begitu Jo. Apa yang disampaikan Bang? Silakan Bang Henry. Marah dia, sunat itu wajib. Apa arti sunat bagi Islam? Silakan. Sunat itu membersihkan kelamin dari memotong kelamin kita, ujung kelamin kita itu dipotong. Itu sunat atau khitan. Itu perintah wajib di Islam. Di Yahudi juga wajib. Di Kristen seperti monyet, tidak wajib potong kulup. Ini parahnya. Tapi anehnya Kristen ngaku-ngaku bagian dari kami. Sorry, bagian dari monyet kali. Buka mute Bang Henry, buka mute. Ya lanjut. Tapi di Yahudi kan beda itu pengertiannya. Kenapa beda? Apanya yang dipotong kalau di Yahudi? Hatinya. Perintahnya jelas di Kejadian 17. Di situ ada perintah perjanjian kekal itu potong kulup. Itu sunat dari keturunan Yahudi. Kata siapa? Seluruh keturunan Abraham harus sunat. Itu. Kalian bukan keturunan, makanya kalian tidak sunat. Setan juga enggak sunat Bang. Jadi kalian itu ya boleh dibilang keturunan setan. Ya gitu dong. Karena dengarkan ya, Abraham diajarkan oleh Tuhan, keturunannya, anak-anaknya secara turun-temurun wajib hukumnya sunat, dan itu perjanjian kekal. Jangankan keturunannya, orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, orang yang mereka beli yang tinggal di tengah-tengah mereka, wajib hukumnya sunat. Kapan Allah berfirman kepadamu Abraham tentang sunat? Pencipta langit dan bumi berfirman di dalam Kejadian 17. Al-Quran memberitakan itu juga di dalam An-Nahl ayat 123. Nah itu kitabnya saudara kami Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Kristen. Apakah kamu punya saudara Yahudi? Iya betul. Karena kami berasal dari ajaran Nabi Ismail. Hei, Ismail dan Ishak itu bersaudara. Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Arab itu, Islam itu bersaudara. Islam berasal dari Ismail, Yudaism berasal dari Ishak, Kristen dari Popo. Itu fakta. Kau jangan sakit hati cakangku. Agama Yahudi berasal dari dengar, agama Yahudi itu berasal pendukung Israel. Dengar, yang bilang pendukung Israel siapa? Kamu pendukung Israel. Saya berbicara secara histori, Bahlul. Inilah Kristen kalau berbicara entah kemana-mana perginya. Saya berbicara mengenai akidah, berbicara mengenai muamalah, berbicara mengenai agama. Konyol, bonyok, tuyul, penyembah setan. Saya tidak berbicara mengenai. Udah kau turun bonyok dibawa. Kau jangan pancing-pancing saya memaki. Ya, turunkan aja moderator, turunkan aja tuyul itu. Bahlul. Lanjut. Hanya keturunan monyet dan keturunan anjing yang tidak bersunat. Kalau
kalau keturunan Abraham, Ibrahim semuanya bersunat, baik itu dari Ismail maupun dari Ishak. Jadi kalau ada kemudian orang yang tidak bersunat, ngaku-ngaku ajaran dari Abrahamaik, ya berarti dia adalah setan yang nyamar-nyamar sebagai pengikut dari keturunan Abraham. Begitu lol. Keturunan Nabi Ismail sunat, keturunan Nabi Ishak sunat. Lah, kami orang Islam Indonesia bukan keturunan Ismail. Betul. Akan tetapi keturunan Nabi Ismail namanya Nabi Muhammad mewajibkan kami bersunnah. Nah sekarang siapa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Cetang. Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan itu pasti cetang. Oke? Nabi Abraham sunat, Musa sunat, Daud sunat. Siapa lagi? Salomo sunat, Saul sunat, Daniel sunat, Nabi Muhammad sunat, Yesus sunat. Orang-orang yang saya sebutkan adalah orang-orang tokoh-tokoh mulia. Sunat, semuanya sunat. Nah, Islam sunat. Nah, sekarang saya sebutkan ya. Monyet, babi, setan, popo, parakang, kera, gorila, kuda nil, biawak, semua itu tidak bersunat. Semua itu tidak bersunat. Siapa manusia yang sama seperti mereka? Kelompok mana? Kristen. Nah, dari buahnya kau bisa melihat mereka. Gitu. Abraham sunat, Islam sunat. Daud sunat, Islam sunat. Musa sunat, Islam sunat. Daniel sunat, Islam sunat. Yesus sunat, Islam sunat. Setan tidak sunat, Kristen tidak sunat. Babi tidak sunat, Kristen tidak sunat. Anjing tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Parah toh? Itu namanya adil. Apa ini? Cerita apa ini? Halo. Celo. Kau celo Kristen bang? Celo? Kristen dia Kristen. Oh, Nah, cerita apa ini? Cerita pelernya nih. Cerita Iya, bahasa saya apa? Gunung katakan atau peler? Yesus sunat, Islam sunat. Saya katakan gitu tadi. Setan tidak sunat, Kristen juga tidak sunat. Gitu tadi. Nah, terus yang jadi permasalahan apa nih? Kok ceritain peler, saya scroll kok cerita peler asik peler diceritain. Inilah dalam Ulangan 23 nomor 1 bang, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan bang. Sementara Nah, pelernya Yesus, bentar bang, sebentar ya. Pelernya Yesus itu terpotong bang. Pelernya Yesus. Apakah Yesus masuk jemaat Tuhan bang? Masuk tidak bang? Bukan ranah istilahnya itu sunat atau tidak sunat itu. Ismail jelas-jelas nggak masuk dalam perjanjian. Iya nggak apa-apa. Yang jelas ya bang ya, di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus sampai masuk jemaat Tuhan bang? Kan aturannya jelas bang di dalam Bible mengatakan seperti itu. Semua Silakan, cerita bersunat itu di Alkitab itu sudah dipatahkan. Jadi apa yang diperintahkannya itu apa Ya yang wajar dilakukannya bang. bukan. Bang Celo tidak melakukan sunat itu wajar. Kenapa? Semua keturunan Abraham itu disunat. Sementara Bang Celo ini keturunan Firaun. Wajar tidak disunat, nggak apa-apa. Nah Bukan sekarang masalah pertanyaan cerita saya. Misalnya nabimu itu istrinya berapa kau ikuti? Iya, Istrimu ada berapa? pertanyaan saya bang. Yesus itu kan kemaluannya terpotong atau tidak bang?
Loh, sampai ke situ pembahasan ke situ aja aku tadi abang kan istilahnya mengatakan bilang buah peler. Mari kita bahas dengan saya bang, karena itu tertulis di dalam Bible. Ulangan bukan cerita 23 kalian nomor 1 kemarin bang. saya scroll cuma di sini Juma di sini ada cerita gunung, ini saya scroll tadi cerita gunung. Buat cerita gunung, Liba atau gimana, terserah. Peler gunung aja kalian cerita-ceritanya. Yang cerita peler gunung itu Bible bang. Yang cerita seperti itu. Bahkan kemaluannya sebesar keledai itu di Eskil bang, di Eskil. Nah pertanyaan saya kembali lagi bang, Yesus itu kemaluannya terpotong atau tidak bang? Terpotong atau tidak? Coba kamu diam dulu di 33 WA diam kamu. Iya, kemaluan ini Yesus saya terpotong atau tidak? Ini sumuran saya nih, Juma ini sumuran saya. Ya, kemarin bang. Ulangan 23 nomor 1 bang. Bang, saya ulangi sekali lagi bang. Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur, ya. Karena kan Bible berisi tentang mengenai soal peler terus bang. Dan kemaluannya terpotong, dilarang masuk jemaat Tuhan. Sementara kemaluan Yesus terpotong bang. Otakmu itu sama cerita-cerita ngesum semua. Jadi yang ngesum itu ada di Bible bang. Peler, ada di Bible. Juma saya lihat gunung, peler gunung. Ah, sebentar bang, saya tunjukkan bang ya. Umuran selalu. Saya tunjukkan bang. Saya tunjukkan Bible-nya bang. Ya, sebentar. Yang benar-benar lah. Ulangan. Sebentar bang. Kita lihat benar nggak sih ayat di situ bang menceritakan tentang buah peler bang. Nah ini nih bang, ya. Ini bang, saya tunjukkan bang ya. Bible sendiri yang bilang seperti itu bang. Jangan salahkan kami. Kami di sini cuma membaca bang. Nah, ini bang. Nah, orang yang hancur buah pelirnya. Nah ini kan kitab apa bang yang bilang seperti itu. Kami di sini hanya membaca aja bang. Kira-kira Yesus kemaluannya terpotong. Kenapa Yesus masuk jemaat Tuhan bang? Sementara aturannya jelas di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Silakan bang. Ini kami membaca aja bang ya. Itu kan pengertian dari akal pikiranmu yang udah terkontaminasi sama yang namanya. Saya baca loh bang, ini bang tentang seks. Jadi kalau pembacanya sepenggal mana bisa. W4 hati-hati kau ya, aku cari kau ya. Oh ini bang, ini wajah saya bang, wajah saya bang. Bang mau nyari wajah saya nggak apa-apa bang. Ini wajah saya bang. Rekam ini ya. Ya rekam bang. Ya rekam. Yang punya akun kau ya. Ya ini wajah saya bang. Ya wajah saya bang. Kau di mana kau? Jangan Bogor. Kau jago kau. Bogor saya bang. Di Bogor saya bang. Orang mana kau? Bogor. Jadi gebukin oleh dewa. Bogor bang. Sudah hebat kali kau ini kan. Iya. Ini wajah saya bang. Wajah saya bang. Ini wajah saya bang. Di mana kau? Bogor. Di mana? Enggak perlu. Bogor. Di mana kau? Bogor. Saya di Bogor bang. Itu menghujat Bogor. Kok tutup aja kameramu itu udah tiga. Mual saya di sini membaca bang. Ulangan 23 nomor 1. Itu bacanya. Orang mana? Jadi kalau kau membaca itu hanya sepenggal susah lah. Gimana kau? Ya udah baca selanjutnya bang. Itu kan kita mulai dari ayat 1 bang ya. Ayat 1 mengatakan seperti itu. Kalau toh misalkan abang tidak terima mau dibaca semuanya, silakan baca ke bawah bang. Silakan bang. Maaf apa? Bahkan yang di bawah bang. Alkitab dari awal sampai akhir semua saya terima. Cuman kau mengartikannya atau mengimaninya itu membacanya jangan pikiran seks. Itu baik, menurut abang baik siap. Menurut abang nih bang ya, di dalam ayat Ulangan 23 nomor 1 itu berbicara mengenai soal seks atau bukan bang? Ini kan berbicara mengenai soal aturan. Aturan di dalam Yahudi, di dalam Bible mengatakan orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Saya membaca loh bang ini bang. Saya membaca. Di mana saya menghujat bang? Kami umat Kristen yang tidak menjalankan ritual-ritual, misalnya bersunat, hubungannya apa? Abang tadi kan begitu naik itu membawa buah peler, makanya di sini saya bahas. Kenapa di dalam Bible ada kata-kata buah peler, gitu maksudnya bang? Makanya kau baca ranahnya itu jangan kau mengartikannya sepenggal di aja. Di situ dikatakan bang, jemaah yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan bang. Aturannya seperti itu. Bahkan anak haram bang, sampai keturunannya ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Mungkin abang keturunan 11, abang boleh masuk jemaat Tuhan.
Siapa yang marah sama saya? Saya cuma membaca di sini, silakan. Cari saya nih ya. Cari saya nih. Nggak ada waktu. Kami umat Kristen, ini ingat ya, D33 ya. Kami umat Kristen tidak ada waktu untuk marah samamu, nggak ada waktu. Bahkan bagaimanapun kamu mempelintir apa segala macam, saya tetap mengasihimu. Cuman saya scroll nih. Ini Bang Juma, pamit ya Bang Juma, izin ya. Kemarin itu saya scroll. Bang Juma kemarin saya scroll. Saya scroll. Cerita gunung. Lanjut aja diskusinya, lanjut cerita aja. gunung, peler. Kawan, kamu tadi mengatakan bahwa Nabi Ismail itu alaihissalam itu bukan masuk dalam perjanjian kekal. Silakan Gurunda, itu tadi premin dia. Berarti nggak pernah baca Bible ini orang. Gurunda, Bang Suma, sabar. Bang Suma, monitor. Oke, baik. Lanjut, Gurunda. Oke. Tadi ada ungkapan apa? Kenapa Dewa Ismail tidak masuk dalam perjanjian kekal, kata Oten ini, Bang. Di mana dalilnya tuh? Kita minta dalil dulu. Kau baca dalilnya. Ya di mana? Tunjukkan biar saya baca. Ngapain saya tunjukkan kalau kamu bisa baca? Berarti benarlah apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti mereka kutuk. Kau itu dikutuk. Makanya kau ngomong Tuhanmu sama Tuhan gitu beda juga. Ya beda lah, Tuhan itu sama manusia. Tidak akan saya marah dengan perkataanmu seperti itu. Tapi Tuhan menetek sama manusia, bagaimana mau sama? Tuhanmu makhluk yang keluar dari kubur. Begitu kamu berbicara, ini kamu cerita lagi. Bagaimana mau Tuhan kita sama? Tuhanmu itu makhluk yang keluar dari kubur. Pembicaraanmu pasti berhubungan sama selangkangan semua. Tuhanmu keluar dari kubur. Tuhanmu netek sama ibunya. Tuhanmu keluar dari selangkangan. Bagaimana Tuhan kita mau sama? Teman-teman menyaksikan kan? Ya memang begitu. Mau gimana? Matius 1 berbicara, Matius 1 semua ngarahnya ke situ. Iya, karena Tuhanmu dari selangkangan. Mau gimana? Kita membahas Tuhanmu karena Tuhanmu keluar dari selangkangan. Tuhanmu tidak keluar dari pohon. Ayo, malu. Tanpa selangkangan kau tidak punya Tuhan. Mau keluar dari mana Tuhanmu kalau tidak ada selangkangan? Mau keluar dari ketek, lubang hidung? Percaya diri pula kau mengatakan Tuhan kita tidak sama. Memang tidak sama. Tuhanmu makhluk, Tuhan saya penciptaan Tuhanmu. Tuhanmu itu berdoa setiap saat kepada Tuhanku. Paham situ? Nah gitu dong. Kau itu belajarlah, jangan so cantik kau. Kristen itu, kutanya samamu, Kristen itu penyembah makhluk roh. Kristen itu penyembah roh, bukan penyembah Tuhan. Penyembah roh Kristen itu. Mau lihat wujudnya Tuhanmu? Kau baca Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen binatang yang bertanduk 7, bermata 7. Sakit, derita lo. Siapa suruh? Masih mau datang besok. Itu dalilmu. Jangan kau mengatakan dirimu itu Tuhanmu adalah Tuhannya Yahudi. Jangan. Nanti kau diludahin sama Yahudi. Tuhanmu itu tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan kau itu binatang bertanduk 7, bermata 7, berdasarkan Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat, apa yang dilihat di situ? Apa yang dilihat? Binatang bertanduk 7, matanya 7. Tuhan kok kayak gitu kali Tuhanmu. Malu. Bagaimana mau malu, namanya Kristen, tidak ada otak. Enggak malu lah. Buka mute, Celo. Makanya kau naik itu santai lah. Kau jangan naik premium, ketawa-ketawa. Kena sendiri batunya toh. Suruh kau datang. Celo. Buka. Oh, Celo. Buka mute. Dia pingsan. Bodoh. Pingsan dia. Jangan di mute saya ngomong. Ini saya bicara tadi di mute. Oke. Mana kalian mau dengar? Tanggapi, silakan. Bahkan saya mengasihi Juma ini. Ini tanggal 2 Agustus. Saya mengasihi dia dalam arti saya tak memaafkan dia. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin dari apa yang kau ucapkan ini. Di Kristen itu ada kasih. Mana ada kasih di Kristen?
Mana dalilnya kasih di Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya kalau ada dalilnya kasih di Kristen. Dalam praktek kehidupan sehari-hari mana kasih itu di Kristen? Ada? Enggak ada. Yang ada ajakan menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7. Apa gitu kasih? No. Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia tidak menghilangkan ajaran menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Itu kasih. Agamamu mengajarkan kepada menyembah kepada makhluk bertanduk 7 bermata 7. Nenek gimana kalau saya berbicara kalian mute? Ya karena mulutmu itu tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut kau itu. Semua apa yang diutarakan Alkitab kami imani itu semua benar. Nenekmu kiper. Contoh, berarti kau, saya bertanya sama kamu. Berarti kau mengimani. Berarti kamu mengimani bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Pertanyaanmu itu berarti kau mengimani. Berarti kau mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel. Ayo. Semua makhluk di bumi ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk itu bukan Yesus disuruh jadikan murid. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Menjadi murid. Seluruh bangsa kamu tahu artinya? Dengar. Yang mengatakan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Lah itu kamu memframing lagi. Siapa yang memframing? Siapa yang memframing? Kamu tentang siapa yang memframing kalau saya katakan itu bukan Yesus? Saya bisa buktikan kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Nah itu kamu membuktikannya mungkin dengan cicak yang kamu cari 100 ekor. Makanya jangan kau jadi Kristen, makanya kau dapat 100 pahala, kamu bunuh satu. Kau jadi bahlul, makanya kau tolol karena kau masih Kristen. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tepuk tangan lagi kalian. Mending kalian cari cicak bunuh. Iya dong. Jangan seperti kau membunuh Tuhan dapat pahala. Oke, Anda turun aja. Anda tidak cari cicak bunuh mana? Dapat 100 pahala. Daripada bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga. Bunuh Tuhan dapat pahala masuk surga. Kau ditanya, kenapa kau bunuh Tuhanmu? Supaya orang-orang Kristen masuk surga. Bahlul. Bunuh cicak dapat pahala. Masih rasional. Karena cicak itu makhluk yang menjijikkan. Tak ada manfaatnya cicak itu. Menjijikkan. Yesaya 66. Di situ jelas dikatakan di data nomor 17-18. Bahwasanya Tuhan akan datang membakar semua pemakan binatang yang menjijikkan. Nah supaya kamu jangan dibakar oleh Tuhan, cicak kami bunuh. Karena kalau kami tidak bunuh, kau makan nanti. Dan kalau kau makan, kau dibakar sama Tuhan. Supaya kau tidak dibakar Tuhan, cicak kami bunuh dulu. Karena kalau kami tidak bunuh cicak, kalian makan. Pasti itu. Karena kalian adalah pemakan segala. Itu dalil, Bung. Kalau ditanya kenapa orang itu rebutan bunuh Tuhanmu, supaya mereka jadi pahlawan untuk Kristen, supaya Kristen ditebus dosanya. Memuntah. Ajaran apa itu? Tuhan dibunuh supaya selamat. Teman, kita bunuh Tuhan yuk. Untuk apa? Supaya orang selamat, dosanya ditebus. Dasar kambing kurapan. Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan manusia. Dompala Kardoba. Titi kabur. Untuk apa Tuhan dibunuh? Apa jawabannya Kristen? Untuk apa Tuhan dibunuh? Keselamatan dosa-dosanya, diampuni dosanya. Masolang bonyok.